Sobat Pejuang Kedinasan. Welcome to Teka-Teki. Tanya kampus, tanya kita. Solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Nah, di hadapan kita udah ada narasumber yang kece abis dari kedinasan. Ada yang tahu nggak ya kira-kira kakaknya dari kedinasan mana? Ayo coba tebak di kolom di bawah ini ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kenalin dulu nih Kak. Nama aku Zalfa. Aku dari Priority Dinas sebagai konsultan pendidikan. Di sini aku eh, mengundang pemateri yang keren banget pastinya. Yuk, tanpa lama-lama langsung kenalan aja nih Kak. Oke, terima kasih Kak Zalfa. Halo Sobat Pejuang Kedinasan, perkenalkan nama aku Elvina Dea Rosalita. Dulunya berasal dari SMA Negeri 1 Batu dan jurusan MIPA. Asal aku sendiri dari Kota Batu, Jawa Timur. Untuk prestasi di SMA, dulu pernah mengikuti beberapa Olimpiade Matematika dan beberapa perlombaan karya tulis ilmiah. Nah, jadi asal kedinasan aku adalah dari Politeknik Statistika STIS. Baik, terima kasih ya Kak atas perkenalannya. Jadi semakin akrab nih karena udah kenal. Oke, buat teman-teman yang udah menjawab dengan benar, kalian mendapat 100 jos. Mantap. Nah, teman-teman semua, kita udah tahu nih kakaknya dari Sekolah Kedinasan STIS. Langsung aja kita kepoin yuk. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak, terkait persiapan dulu tuh bagaimana sih Kak? Boleh diceritain nggak singkatnya tuh kayak gimana? Oke, untuk persiapan masuk perguruan tinggi kedinasan sendiri ya, terutama Politeknik Statistika STIS. Jadi kita itu harus memahami alur pendaftarannya terlebih dahulu. Jadi untuk kedinasan sendiri, yang pertama kita itu harus mendaftar di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC ASN yang ada di website BKN. Jadi di situ terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi harus kita siapkan sedini mungkin ya untuk persiapan masuknya. Kemudian kita akan mendaftar di portal SPMB Politeknik Statistika STIS sendiri. Nah, di situ juga terdapat beberapa persyaratan yang terlampir seperti berkas-berkas maupun syarat-syarat kesehatan di situ sudah terlampir semuanya. Kemudian untuk persiapan tes sendiri, jadi kalau di STIS itu terdapat tiga tahapan tes. Yang pertama itu adalah tes SKD atau seleksi kemampuan dasar yang perlu teman-teman siapkan sejak dini juga. Apa aja yang diujikan, seperti subtes-subtes yang diujikan. Kemudian yang kedua adalah tes matematika dan psikotes. Mungkin untuk teman-teman juga bisa mulai menyicil ya, untuk mempelajari beberapa materi-materi matematika dasar dan materi psikotes untuk masuk sekolah tinggi kedinasan. Kemudian terdapat tes kesehatan juga untuk di Politeknik Statistika STIS. Itu. Kenapa Kak Elvina lebih milih PTK dibanding PTN? Oke, jadi untuk alasan lebih memilih PTK daripada PTN itu ada beberapa poin ya, mungkin akan aku sebutkan satu-satu. Jadi yang pertama, yang membuat saya tertarik untuk masuk ke PTK itu adalah kuliahnya gratis. Jadi di PTK, terutama di Politeknik Statistika STIS itu tidak ada UKT. Kemudian biaya seragam, sarana, dan prasarana semuanya gratis. Kemudian yang kedua itu adalah jaminan PNS. Jadi setelah lulus nanti kita tidak perlu khawatir mau diarahkan kemana. Hmm. Kalau di STIS sendiri, lulusannya diarahkan untuk menjadi pegawai di Badan Pusat Statistik. Kemudian alasan yang ketiga itu di Politeknik Statistika sendiri bukan kedinasan yang militer. Jadi kita bisa menjalani perkuliahan layaknya perkuliahan normal seperti yang ada di PTN maupun di PTS lainnya. Seperti itu. Tapi kalau dari Kak Elvina itu pernah mencoba ke PTN atau langsung ke PTK nih Kak? Oke, jadi di tahun yang sama saya juga pernah mencoba untuk mendaftar SBMPTN di Universitas Brawijaya dan alhamdulillah juga lolos di jurusan statistika. Kemudian saya juga mencoba tes kedinasan untuk Politeknik Statistika STIS dan alhamdulillah lulus juga. Kemudian setelah mempertimbangkan beberapa hal yang saya sebutkan tadi ya,
Jadi saya lebih memilih untuk melanjutkan studi saya di perguruan tinggi kedinasan, terutama di Politeknik Statistika STIS. Seperti itu, Kak. Ya. Boleh tahu nggak Kak, apa aja sih persiapan yang harus disiapin saat mendaftar ke kedinasan STIS? Oke, jadi persyaratannya nggak jauh beda seperti yang saya sebutkan tadi ya, Kak. Jadi kita daftar dulu di SSC-ASN, nanti disuruh mengupload gitu beberapa berkas seperti kartu keluarga dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kita mendaftarkan diri di portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Mungkin terdapat syarat-syarat, biasanya yang sering ditanyakan itu seperti syarat kesehatan untuk tinggi badan, seperti itu. Jadi kalau di STIS sendiri tidak ada syarat untuk tinggi badan. Yang ada itu adalah tidak boleh buta warna, baik buta warna total maupun parsial. Dan untuk batasan mata minus sendiri itu adalah 6 dioptri untuk mata kanan dan mata kiri. Jadi bisa disiapkan bagi teman-teman untuk kesehatannya. Kemudian kalau dari sisi administrasi, eh, kita hanya disuruh mengunggah rapot ya Kak. Untuk nilai rapotnya itu yang dilihat adalah matematika dan bahasa Inggris minimal adalah 80. Kemudian terdapat perbedaan sistem saat saya masuk dulu tahun 2021 dengan tahun 2022 hingga yang terakhir kemarin tahun 2023. Jadi kalau tahun saya itu kita bisa langsung mendaftar tanpa memilih daerah penempatan. Jadi untuk daerah penempatannya sendiri kita ditentukan saat sudah lulus nanti. Tetapi untuk tahun 2022 hingga tahun 2023 terdapat mekanisme baru, yaitu pendaftar diperkenankan memilih daerah penempatan terlebih dahulu. Jadi di website SPMB itu ada seperti kuota gitu ya, Kak. Kuota khusus penempatan di beberapa daerah. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar bisa dipersiapkan tuh, ingin memilih daerah mana. Jadi setelah lulus seleksi nanti kita udah tahu saat menyelesaikan masa studi kita bisa langsung ditempatkan di daerah yang kita pilih di awal seperti itu. Dan jangan lupa untuk mempelajari tes-tes yang diujikan tadi yaitu tes SKD, matematika dan psikotes serta tes kesehatan sendiri seperti itu kan. Untuk tahap tersulitnya itu tahap apa sih Kak? Kalau tahap tersulitnya menurut aku di SKD sih, Kak. Mengapa? Karena di SKD itu banyak sekali yang gugur. Jadi dari puluhan ribu pendaftar, itu hanya disisakan sekitar kurang lebih 3 kali formasi saja. Jadi kalau di tahun saya dulu pendaftarnya sekitar 24 ribu, dan yang berhasil lolos ke tahap kedua itu hanya sekitar 1.500 hingga hampir 2.000 orang sih, hanya sekitar segitu. Jadi banyak sekali yang berkurang itu saat tahapan SKD seperti itu, Kak. Peraturan apa yang harus ditaati pada saat udah diterima di sekolah kedinasan STIS Kak? Oke, jadi untuk peraturan yang harus ditaati di sini akan aku jelaskan jadi 2 bagian. Jadi saat masa studi dan setelah masa studi nantinya. Kalau saat masa studi atau saat pendidikan, kita tentunya wajib menggunakan pakaian dinas akademik. Untuk pakaian dinas akademiknya sendiri sudah disediakan oleh kampus dan nanti akan dibagikan saat kita sudah lulus seleksi. Untuk ketentuan pemakaian PDA atau pakaian dinas akademik itu juga sudah diatur dalam peraturan direktur. Jadi mungkin contohnya harus menggunakan atribut secara lengkap. Kemudian untuk aturan rambut ya Kak, jadi nggak berbeda dari kedinasan yang lainnya. Untuk yang laki-laki itu harus sesuai 321 ya. Kemudian untuk perempuan bagi yang tidak berhijab itu maksimal adalah sebahu. Seperti itu. Itu untuk aturan berseragamnya. Kemudian aturan-aturan lainnya, jadi di STIS sendiri itu menerapkan poin pelanggaran. Poin pelanggaran itu ada batasannya. Jadi untuk program Diploma 3 batasannya adalah 30 dan untuk program Diploma 4 batasannya adalah 40. Jika sudah mencapai batasan maksimal itu, maka akan terancam untuk di drop out dari kampus seperti itu. Kemudian selama pendidikan kita juga tidak boleh menikah. Kemudian kalau aturan-aturan lainnya itu juga sudah diatur di dalam peraturan direktur saat masa studi. Kemudian untuk yang kedua itu adalah aturan setelah masa studi. Jadi kita diwajibkan
menjalani masa ikatan dinas minimal selama 2N+1, di mana N-nya itu adalah masa studi. Jadi misal masa studinya 3 tahun, maka masa ikatan dinasnya minimal adalah 7 tahun, seperti itu. Kemudian kita juga wajib ya melaksanakan tugas sesuai penempatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu beberapa peraturan yang harus kita taati. Dan peraturan tersebut itu juga tertuang dalam surat perjanjian ikatan dinas yang nanti akan kita tanda tangani saat kita sudah diterima di Politeknik Statistika STS. Seperti itu, Kak. Kira-kira apa kesan Kak Elvina selama berkuliah di STIS nih Kak? Oke, untuk kesan sendiri tentunya di STS itu menantang dan seru. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang bisa saya peroleh. Mulai dari berinteraksi dengan teman-teman dari seluruh Nusantara, karena di STS sendiri itu mahasiswanya dari seluruh Nusantara. Jadi representasi dari setiap provinsi itu ada. Jadi kita bisa saling bertukar ide, bertukar pikiran. Itu menurut saya adalah tantangan yang baru ya, Kak. Karena selama dari SD sampai SMA mungkin teman-teman saya itu homogen, ya orang-orang Jawa mungkin ya. Kalau di STIS itu dari Sabang sampai Merauke itu ada semuanya. Hmm. Kemudian kalau mungkin teman-teman mengira di STS itu anaknya habis-habis gitu. Tapi ya emang iya sih sebagian besar memang habis-habis, tapi nggak perlu khawatir karena di sini kita itu saling membantu. Jadi saya itu bersyukur sekali setelah masuk di STS sendiri karena teman-temannya itu selain terampil, kemudian rajin, jadi membawa lingkungan yang positif gitu bagi saya dan saling membantu itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu dosennya itu juga sangat ramah dan baik hati. Dan dari pihak kampus sendiri itu sangat memberikan fasilitas yang sangat memadai untuk menunjang prestasi akademik maupun prestasi non-akademik bagi mahasiswanya. Di kesannya sangat seru. Seperti itu. Kalau pesan dari Kak Elvina untuk mahasiswa baru itu gimana Kak? Oke, jadi untuk pesan bagi adik-adik yang tertarik gitu ya untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan, khususnya di Politeknik Statistika STIS itu, jangan lupa belajar untuk memperjuangkan mimpi kalian dan jangan pernah ragu untuk memilih perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan. Tetap semangat dan jangan menyerah. Kami tunggu kalian bergabung dalam perguruan tinggi kedinasan, terutama Politeknik Statistika STIS. Ingat ya teman-teman, kesuksesan itu tidak hanya ditunggu, tetapi harus diperjuangkan. Seperti itu, Kak. Terima kasih banyak Kak Elvina udah berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini seperti Kak Elvina yang keren abis. Amin. Jangan lupa di Amin. like, comment, share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Supaya masuk kampus nggak jadi teka-teki, ikutin teka-teki. Tanya kampus, tanya kita. Showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning.